Kita ke informasi terpopuler yang pertama. Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump mengatakan sebuah pertemuan tengah dipersiapkan antara dirinya dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ini diutarakannya ketika melakukan pertemuan dengan Gubernur Republik AS di klub golf Mar-a-Lago miliknya di Palm Beach, Florida. Meski demikian, saat dikonfirmasi wartawan, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyatakan bahwa Moskow belum menerima permintaan untuk pertemuan Trump-Putin. Trump yang akan menjabat pada tanggal 20 Januari telah mengkritik bantuan tanpa syarat Presiden Joe Biden yang akan lengser ke Ukraina. Selama pemilihannya, ia telah berjanji untuk segera memaksa Rusia dan Ukraina untuk memulai kembali negosiasi. Meskipun Trump tidak mengungkapkan peta jalan yang jelas untuk perdamaian, laporan media mengklaim bahwa timnya sedang mempertimbangkan untuk membekukan konflik di sepanjang garis depan saat ini. Utusan Trump untuk Ukraina, Kate Kellogg, telah menyatakan harapan bahwa ia dapat menuntaskan kesepakatan antara Rusia dan Ukraina dalam waktu 100 hari setelah hari pelantikan. Ia juga mengkritik Biden karena tidak berbicara dengan Putin sejak 2022 ketika Rusia melancarkan operasi militernya di Ukraina. Kita ke informasi terpopuler yang selanjutnya, di mana bencana sedang menyerang Amerika Serikat. Beberapa negara bagian dinyatakan dalam keadaan darurat, sementara yang lainnya bencana nasional. Badai musim dingin misalnya menghantam Amerika dari negara bagian Kansas, Missouri, Maryland, Kentucky, Virginia, West Virginia, Arkansas, dan Washington DC sejak awal pekan ini. Terbaru pada Kamis, cuaca ekstrim dengan salju tebal menghantam Kansas. Namun situasi berbeda terjadi di California, Los Angeles. Cuaca kering yang ekstrim menyebabkan kebakaran hutan besar di Los Angeles dari timur dan barat, menyebabkan puluhan ribu orang mengungsi. Di negara bagian Texas, ratusan penerbangan ke dan dari Bandara Dallas-Fort Worth dibatalkan akibat badai musim dingin yang dapat menimbulkan salju setebal 5 inci. Melansir Newsweek pada Kamis pukul 3.21 waktu setempat, 709 penerbangan dari Bandara Internasional Dallas-Fort Worth dan 698 penerbangan menuju bandara telah dibatalkan. Sementara itu di negara bagian California, 2 kebakaran hutan besar di Los Angeles dan timur dan barat terus berkobar tanpa terkendali pada Kamis. Angin kencang juga makin membuat api semakin membesar selama 2 hari terakhir. Penyebab kebakaran salah satunya adanya berkurangnya curah hujan rata-rata sebesar 10% sejak Oktober 2024 sehingga salah satu wilayah AS tersebut menjadi kering. Angin lepas pantai yang kuat juga menjadi penyebab kebakaran hebat tersebut. Selanjutnya dari dalam negeri, di mana masyarakat Indonesia di media sosial masih banyak yang mengeluhkan sulitnya mengakses sistem administrasi pajak baru yang dibangun Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yakni Cortex. Sejumlah pengguna media sosial pun mengulik vendor yang digandeng Ditjen Pajak untuk membangun sistem itu karena hasil sistem tersebut kini malah menyulitkan wajib pajak mengakses laman administrasi saat periode pelaporan maupun transaksi pajak. Beberapa di antaranya bahkan ada yang mengkritisi besarnya anggaran negara yang digunakan untuk membangun sistem tersebut. Nilai total harga penawaran dari pemenang tender untuk proyek itu tertera nilai 1,22 triliun rupiah dengan perkiraan nilai pekerjaan 1,73 triliun rupiah. Pemenang tender pengadaan Cortex sebetulnya telah diinformasikan Ditjen Pajak melalui laman pengumuman berjudul Pemenang Tender Pengadaan Sistem Integrated System Inti Administrasi Perpajakan Cortex Administration System di web pajak.go.id. Dalam lampiran pengumuman pemenang tender tertanggal 2 Desember 2020, disebutkan bahwa pemenang tender pengadaan sistem Cortex adalah LG CNS, anak usaha LG Corporation. Perusahaan itu diharuskan menyediakan solusi commercial off the shelf untuk sistem inti administrasi perpajakan dan mengimplementasikan solusi tersebut. Ya, persaingan merebutkan investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI) akan semakin ketat bagi Indonesia. Pasalnya, negara tetangga Indonesia tengah bersemangat membangun kawasan ekonomi khusus. Penasehat khusus Presiden Prabowo Subianto di bidang ekonomi dan pembangunan nasional Bambang Brojonegoro mengakui hal ini. Saat ini Indonesia menghadapi persaingan yang makin berat dalam berebut aliran investasi asing.
Menurutnya, jika investor menghadapi kesulitan dalam proses penanaman modal di RI, mereka dengan mudah mencari lokasi alternatif di Vietnam atau Malaysia. Bambang mencontohkan RI jauh tertinggal dibanding Malaysia dalam menarik investasi di bidang data center. Hal ini tentunya menjadi kabar buruk bagi Indonesia yang ingin menggayat FDI dan mengembangkan pertumbuhan industri di tanah air. Sebagai catatan, Singapura dan Malaysia resmi menandatangani perjanjian pembentukan Zona Ekonomi Khusus Johor Singapura atau JSSEZ pada pertemuan puncak pemimpin kedua negara ke-11 atau Leaders Retreat di Putrajaya, Malaysia pada Selasa 7 Januari 2025.